Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin membahas satu pembahasan yang penting dan bermanfaat insyaallah terkait dengan kewajiban kita untuk takut kepada Allah, di mana Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah, sehingga kita berikan judul dari tema kita pada saat ini adalah kuatnya rasa takut kepada Allah. Artinya kuatnya rasa takut kepada Allah pada diri as-salafus salih rahimahumullah. Rasa takut kepada Allah itu berawal dari takutnya seseorang kepada Allah disebabkan oleh dosa. Seseorang merasa dirinya berdosa, kemudian dia takut kepada azab Allah, maka inilah permulaan dari rasa takut. Puncak dari rasa takut kepada Allah adalah takut kepada kebesaran dan keagungan Allah, sehingga dorongan seseorang takut kepada Allah bukan lagi urusan dia berdosa dan takut kepada azab Allah, tapi sudah lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi, yaitu seseorang takut kepada Allah karena kenal betul kepada Allah, beriman sangat kepada Allah bahwa Allah itu maha besar dan maha agung. Kita lihat di sini seorang tabi'i bernama Abu Turab An-Nakhshabi. Beliau berkata, "Idza ajma'a ar-rajulu 'ala tarki adh-dhunubi atathu al-imdadatu min Allah 'azza wa jalla min kulli janibin." Kalau seseorang itu sudah bersikeras, sudah berkeinginan kuat, ingin meninggalkan dosa-dosa, maka akan datanglah dari Allah pertolongan-pertolongannya dari segala arah. Wa min alamati sawadil qalbi thalathun. Pertanda bahwa jiwa itu telah mengalami kegelapan, mulai menghitam, ada tiga tanda. Alla yajida lidzunubi mafza'an. Seseorang tidak lagi mendapatkan dosa-dosa itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Seseorang meremehkan dosa-dosa sehingga dia tidak takut kepada dosa-dosa dan tidak mempermasalahkannya. Wala lit-ta'ati mauqi'a.
Yang kedua, seseorang sudah tidak lagi menganggap ketaatan itu perlu diberi posisi di dalam jiwanya. Dia menganggap bahwa rasa sikap taat kepada Allah itu harus ada di hati saya. Itu tidak terfikirkan. Buat dia sekali lagi urusannya hanya dunia semata-mata. Buat dia kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia, sehingga perhatiannya, kesungguhannya, ketaatannya diberikan kepada dunia. Pertanda yang ketiga adalah wala lil mau'izati manja'a. Seseorang tidak lagi mendapati nasihat itu sebagai sesuatu yang membuatnya jera, membuatnya berhenti dari bersikap dosa atau melakukan dosa. Jadi kita lihat di sini Abu Turab An-Nakhshabi rahimahullah, beliau membahas untuk kita betapa pentingnya seseorang itu untuk takut kepada dosa dan ingin berhenti dari dosa-dosa, dan mengingatkan bahwa orang yang ingin berhenti dari dosa itu akan dibantu oleh Allah. Arah bantuan Allah kepada dia akan bermacam-macam dari berbagai arah. Namun beliau pun mengingatkan bahwa bisa jadi seseorang itu tidak lagi mempedulikan keadaan jiwanya. Jiwanya ternyata sudah mulai hitam. Orang yang jiwanya hitam itu sudah tidak bisa lagi membedakan atau mulai tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, yang bermanfaat dengan yang berbahaya. Buat dia tidak ada bedanya sama sekali. Nah, orang yang seperti itu menunjukkan jiwanya telah gelap. Sudah tidak mampu lagi menerawang, memandang, membedakan. Untuk itu kita perhatikan di antara 3 tanda yang beliau sebutkan adalah seseorang tidak lagi takut kepada dosa-dosa. Sehingga takut kepada dosa itu penting sekali, karena itu adalah awal dari kebaikan. Awal dari rasa takut kepada Allah, dari situ, itu pintu masuk ke jalan rasa takut kepada Allah. Dimulai dengan takut kepada dosa-dosa, takut akan diazab oleh Allah karena dosa-dosanya. Kemudian seorang tabi'i yang lain bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, min alamati man ghariqa fi dhunubi adamun syirahi sadrihi li siyamin nahari wa qiyamil laili. Di antara tanda bahwa seseorang itu sudah tenggelam di dalam dosa-dosa adalah dadanya sudah tidak merasa lapang dan senang kepada puasa di siang hari dan salat di malam hari. Kita lihat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan kita, di saat kita ini terbiasa menganggap enteng dosa, dosa itu bukan masalah, kemudian kita pun sudah keasyikan dengan dosa-dosa, maka didapati padanya tanda. Tandanya apa? Tidak senang lagi kepada puasa di siang hari
dan kepada solat tahajud di malam hari. Kalau pertanda ini ada, kata Al-Hasan Al-Basri, ini merupakan alamat bahwa dia itu tenggelam di dalam dosa-dosa. Karena orang yang ringan dari dosa-dosa, karena diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memiliki keringanan tubuh, memiliki keringanan jiwa, dan merasa bahagia saat melakukan puasa di siang hari dan sholat tahajud di malam hari. Maka itulah awal dari rasa takut kepada Allah. Dorongan rasa takut kepada Allah biarkan di awal itu, sebabnya karena takut kepada dosa. Tapi rasa takut itu harus meningkat, harus semakin kuat dan semakin mengarah kepada keagungan dan kemuliaan. Di saat seseorang itu takutnya adalah karena keyakinannya akan keagungan dan kebesaran Allah. Itulah puncak dari rasa takut kepada Allah. Kita lihat di surat Ar-Rahman ayat 46-47. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, takut dia akan berhadapan dengan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Maka nikmat Allah yang mana lagi? Nikmat Tuhan kalian berdua yang mana lagi? Yang kalian berdua dustakan. Yang dimaksud di sini kalian adalah manusia dan jin. Karena surat Ar-Rahman berulang-ulang memanggil-manggil saqalan, dua makhluk Allah yang berat, yaitu manusia dan jin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia dan jin tentang pentingnya rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, balasannya dia akan mendapatkan dua surga. Bukan sekedar satu surga, tapi dia memiliki dua surga. Diterangkan di dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina ayanzuru ila rabbihim azza wa jalla illa ridaul kibriyai ala wajhihi fi jannati adnin. Wa akhrajahu baqiyatul jama'ati illa Aba Dawud min hadithi Abdul Aziz bihi. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua surga di mana kedua-duanya itu adalah karunia yang Allah berikan. Dua surga dari perak, baik wadah-wadahnya, bejana-bejananya, maupun peralatan-peralatan lainnya yang ada padanya. Dan ada dua surga lagi yang terbuat dari emas, baik bejana-bejananya maupun semua peralatan yang ada padanya. Dan pada saat itu
tidak ada lagi yang menghalangi seseorang untuk bisa melihat Allah kecuali sehelai, selendang, kerudung kesombongan Allah yang dilampirkan di hadapan wajahnya di surga Aden. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah, artinya Al-Bukhari, Muslim dan selainnya, kecuali Abu Dawud saja yang tidak meriwayatkannya. Kemudian kita lihat, ini karunia yang Allah berikan kepada orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu kedudukannya sedemikian tingginya. Dia akan mendapatkan surga Aden. Kemudian dia pun mendapatkannya dalam dua surga. Dan diberi satu lagi, yaitu melihat wajah Allah. Kemudian suatu saat Abu Darda berdialog dengan Rasulullah SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a yawman hadhihi al-ayata. Adalah Rasulullah SAW di suatu hari membacakan ayat ini, waliman khafa maqama rabbih jannata, dan bagi orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya maka dia mendapatkan dua surga. Maka Abu Darda menyebutkan, aku berkata pada waktu itu, wa in zana aw saraqa, walaupun dia berzina dan mencuri. Rasulullah mengulang lagi bacaannya, faqala waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya maka dia mendapatkan dua surga. Maka Abu Darda pun mengulang lagi perkataannya, wa in zana wa in saraq, walaupun orang itu berzina dan mencuri. Rasulullah mengulang lagi bacaannya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Faqultu, maka Abu Darda mengulang lagi pertanyaannya, wa in zana wa in saraq ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan dia mencuri wahai Rasulullah. Faqala wa in raghima anfu Abi Darda, walaupun dicokok hidungnya Abi Darda sekalipun, kata Rasulullah. Jadi kita lihat bahwa Rasulullah SAW menganggap bahwa seseorang itu punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah di saat dia punya modal yang kuat, yaitu takutnya kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu menunjukkan di dalam jiwanya imannya hidup, imannya itu berkembang, imannya itu terus menguat, sehingga gambarannya adalah dia merasa takut kepada Allah. Sehingga walaupun Abu Darda di sini mengulang-ulang pertanyaan, bagaimana kalau orang itu ternyata bawa dosa yang sangat besar, yaitu berzina dan mencuri? Maka Rasulullah SAW tidak mempedulikan. Dosa-dosa itu bukan karena dosa itu kecil, tidak. Tapi kalau memang seseorang itu sudah dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah, karena rasa takut orang itu memang benar-benar ada di dalam jiwanya, maka Rasulullah SAW tidak mempedulikan dosa-dosa itu di saat memang Allah telah menerima orang itu. Walaupun dia berzina
walaupun dia mencuri. Diulang oleh Abu Darda sampai 3 kali. Dan Rasulullah SAW pun terus menjawabnya dengan ayat yang sama, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, dia mendapatkan 2 surga. Kemudian di saat Abu Darda mengulang-ulang lagi omongannya tadi, bahwa bagaimana dengan orang yang membawa dosa zina dan mencuri, maka Rasulullah SAW tetap menjawabnya dengan ayat ini pula. Sehingga pada akhirnya beliau katakan, wa in raghima anfu Abi Darda, walaupun dicokok hidungnya Abu Darda. Artinya walaupun Abu Darda seperti apapun memaksakan, kalau ini kehendak Allah maka dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini sudah kehendak Allah. Kemudian di kesempatan yang lain Abu Darda menerangkan, waqad ruya mauqufan ala Abi Darda wa ruya anhu annahu qala inna man khafa maqama rabbih lam yazni wa lam yasriq. Telah diriwayatkan mauquf kepada Abu Darda. Mauquf kepada Abu Darda itu artinya ini bukan hadis, ini bukan sabda Rasulullah SAW, tapi ini adalah ucapan seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Dalam ungkapan Abu Darda tadi beliau berkata, inna man khafa maqama rabbih lam yazni wa lam yasriq. Sesungguhnya orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, maka dia tidak berzina dan dia tidak mencuri. Artinya seperti Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis yang lain bahwa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina di saat dia berzina dalam keadaan dia beriman, dan tidaklah seseorang mencuri pada saat dia mencuri dia dalam keadaan beriman. Artinya pada saat seseorang itu berzina, itu menunjukkan bahwa di saat itu dia tidak beriman. Kalau dia beriman, dia akan takut kepada kedudukan Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang mencuri. Di saat dia mencuri, itu menunjukkan dia dalam keadaan tidak takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, maka dia pun tidak akan mencuri. Hal mana kita dapati di surat Yusuf. Di saat Yusuf alaihi salam bersama Zulaikha akan berzina, sehingga digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Zulaikha pada saat itu telah bernafsu kepada Yusuf, dan Yusuf pun telah bernafsu kepada Zulaikha. Maka zina itu akan terjadi kalau tidaklah Yusuf melihat kebesaran Tuhannya. Bukti kebesaran Tuhannya yang dia dapat. Apa yang dimaksud diterangkan oleh para ahli tafsir. Pada saat itu Zulaikha melepas pakaiannya dan menutupkannya ke atas berhalanya. Maka Yusuf pun bertanya, kenapa engkau tutup berhalamu itu? Katanya, bagaimana tidak, katanya.
aku tidak ingin Tuhanku melihat kita berzina. Kata Nabi Yusuf dalam hatinya, orang ini tahu bahwa Tuhannya itu adalah berhala, patung, tapi diyakininya bisa melihat. Bagaimana aku yang yakin bahwa Allah itu maha melihat? Larilah Nabi Yusuf meninggalkan Zulaikha, maka dikejarlah, kemudian ditarik bagian belakang pakaiannya. Kemudian suara gaduh di dalam kamar itu pun terdengar keluar. Pada saat itu suami Zulaikha bersama dengan seorang yang alim sedang lewat di depan pintu kamar tadi. Maka dibukalah pintu kamar, ternyata Zulaikha pun langsung secara otomatis memfitnah Yusuf. Katanya, bagaimana engkau wahai suamiku melihat ada orang yang berlaku demikian terhadap istrimu? Maka kata Yusuf, justru dia yang menginginkan aku berbuat itu. Maka kata orang alim tadi, kita lihat pakaian Yusuf. Kalau robek di depannya, maka dia yang berkehendak. Kalau robek di belakang pakaiannya, maka dia yang dikehendaki. Maka ternyata setelah pakaian Nabi Yusuf alaihissalam diperiksa, terbukti bahwa yang robek itu bagian belakang dari pakaian beliau. Ringkas cerita, kita lihat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam manusia biasa, tapi kita lihat bagaimana kedudukannya. Kita lihat lagi pada hadis yang lain yang dibahas oleh Syekh Al-Albani saat beliau sedang berceramah membicarakan tentang fitnatut takfir. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang kalau kita periksa di Bukhari ada, di Muslim ada, dan di periwayat-periwayat yang lain pun ada. Kisah tentang seseorang yang berwasiat kepada anak-anaknya. Dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, siapa aku ini di hadapan kalian? Kata anak-anaknya, engkau adalah ayah yang baik. Baiklah, kata orang itu, aku akan berwasiat kepada kalian, kalau nanti aku mati, bakar jenazahku. Kenapa ayah? Tidak, aku tidak ingin berjumpa dengan Tuhanku. Aku ini manusia yang berlumuran dengan dosa. Aku tidak ingin menjumpai Tuhanku dalam keadaan penuh dengan dosa. Maka kata si ayah, engkau bakar jenazahku, setengah dari abuku engkau lempar ke udara, dan setengahnya lagi engkau lempar ke laut. Maka wasiat itu pun dilaksanakan oleh anak-anaknya. Setelah anak-anaknya membuang debu abu tadi ke laut dan dari atas gunung dilemparkan, maka Allah pun memerintahkan bumi, wahai bumi, kumpulkan abu orang itu. Maka abu orang itu pun terkumpul. Maka Allah memerintahkannya, kun, jadilah engkau. Maka jadilah orang itu seperti pada saat dia meninggal dunia. Maka Allah pun bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Katanya, wahai Allah, aku ini takut kepada engkau. Aku ini tidak ingin berjumpa dengan engkau dalam keadaan aku ini penuh dengan dosa-dosa. Maka tertawalah Allah terbahak-bahak. Kemudian Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Kita lihat bahwa betapa mahalnya dosa, betapa mahalnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa itu jadi kecil di mata Allah di saat seseorang benar-benar hidup di dalam jiwanya rasa takut kepada dosa-dosa. Kemudian
kita lihat bahwa rasa takut kepada Allah hendaknya terus dikembangkan dengan ilmu, dengan iman, dengan amal saleh, sehingga dia itu mengiringi setiap wujud ibadah yang kita lakukan. Maka di saat seseorang itu tahu betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah agung, sangatlah mulia, Allah itu maha kaya, pemilik alam semesta, maka di saat itu seseorang akan benar-benar berada merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di surat Ali Imran ayat 175. Diceritakan tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ditakut-takuti oleh syaitan dan orang-orang kafir di saat mereka katakan bahwa orang-orang Quraisy telah menyiapkan diri untuk menyerang Madinah. Jadi kita lihat bagaimana keadaan para sahabat di saat mereka baru saja kalah dari perang Uhud, pulang dalam keadaan luka-luka, datanglah berita yang menyatakan bahwa orang-orang Quraisy sedang menyiapkan diri untuk menyerang Madinah. Apa yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum? Mereka tidak takut sama sekali. Sehingga diabadikan hal ini di surat Ali Imran, di antaranya pada ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya tidak lain, dia adalah syaitan yang sedang menakut-nakuti orang-orang yang beriman agar mereka takut kepada para walinya syaitan, pada kawan-kawannya syaitan. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sehingga kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum menjadi suri tauladan yang kuat buat kita. Bagaimana mereka itu dalam keadaan lemah, baru saja kalah di perang Uhud, mereka dalam keadaan luka-luka. Semestinya mereka begitu ditakut-takuti oleh syaitan dan orang-orang kafir, maka takutnya itu bertambah-tambah. Tapi itu tidak terjadi pada para sahabat. Justru yang terjadi adalah semakin bertambahnya keimanan mereka. Kita lihat di surat Az-Zumar ayat 36 sampai dengan 38. Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Bukankah Allah itu mampu mencukupi hambanya di saat mereka menakut-nakuti engkau tentang sesembahan-sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka? Maka orang-orang yang beriman dan Rasulullah SAW pun menjawab, Qul hasbiyallah
alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Rasulullah SAW diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab hasbiyallah. Cukuplah buat aku Allah, hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang bertawakal. Kita lihat di surat An-Nisa ayat 76. Faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Maka perangi oleh kalian kawan-kawan syaitan, dan sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Kita tahu bahwa tipu daya syaitan itu kalahnya dengan akal yang sehat, kalahnya dengan ilmu yang bermanfaat, kalahnya dengan pengalaman yang kuat. Karena apa? Seseorang yang di dalam dirinya telah ada akal yang sehat, akal yang terbimbing dengan wahyu, telah ada di dalam dirinya ilmu yang bermanfaat, telah ada di dalam dirinya pengalaman-pengalaman yang kuat, maka itu semua akan menjadikannya berhadapan dengan rayuan dan godaan syaitan itu sebagai sesuatu yang remeh-temeh. Karena syaitan itu setiap menggoda orang, selalu digodanya orang itu dengan kata-kata dusta, janji-janji palsu, kemudian tipu daya, dan banyak hal yang lain yang kalau seseorang memikirkannya dengan baik, maka dia akan tahu, oh ini tipu daya, ini dusta, ini bohong. Syaitan itu tidak punya rayuan yang kuat, godaan yang kuat, sehingga kalau seseorang itu tergoda oleh syaitan, itu menunjukkan imannya lemah, ilmunya lemah, dan pengalamannya lemah. Akan tetapi di saat ilmu seseorang itu kuat, dia akan tahu bahwa godaan syaitan itu sesungguhnya bukan apa-apa, tidak berharga sama sekali, tidak masuk akal sehatnya. Di saat ilmu seseorang kuat, dia akan mendapati godaannya syaitan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan hikmahnya para ulama. Begitu pula di saat seseorang itu selalu belajar dari pengalaman hidupnya, dia akan tahu bahwa godaan syaitan itu lemah, mudah untuk ditolaknya. Hanya saja yang jadi masalah, di saat seseorang itu imannya lagi turun, gairah hawa nafsunya lagi meningkat, maka disinilah jebakan syaitan itu berlaku. Kenapa? Karena nanti yang akan menggoda dia dengan kuat itu adalah hawa nafsunya. Sehingga di saat hawa nafsu sedang berkuasa di dalam jiwa seseorang, akal sehatnya akan tunduk, fitrahnya akan tumpul dan bisu. Kemudian dia akan membesar-besarkan keinginannya, akan membesar-besarkan tuntutannya, sehingga di saat itu hawa nafsu jadi raja, jadi pemuka, jadi pemimpin di dalam jiwanya. Kenapa? Sebabnya karena pada saat itu seseorang sedang lemah ketakwaannya, lemah ketaatannya kepada Allah, lemah imannya kepada Allah. Maka kewajiban seseorang itu adalah terus menumbuhkan ilmunya, menumbuhkan amal salehnya, menumbuhkan imannya, kemudian memperbaiki pergaulannya,
jauh-jauhlah dari tempat-tempat dosa, jauh-jauhlah dari kawan-kawan yang biasa berbuat dosa, agar kita ini tidak mudah terseret kepada mereka, kepada perbuatan mereka. Kemudian berikutnya lagi di surat Al-Mujadilah ayat 19, ulaika hizbus syaitani ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Mereka adalah golongan syaitan. Bukankah golongan syaitan itu adalah orang-orang yang akan merugi? Kita lihat bahwa orang-orang yang bergelimang di dalam dosa dan lalai dengan kehidupan ini, sehingga dia itu jadi pembela syaitan. Bahkan di zaman ini yang terkuat itu adalah para penyembah syaitan. Sehingga kita lihat bagaimana salam seperti ini justru merupakan salam yang bisa diterima oleh banyak kalangan. Kalangan selebriti, kalangan olahragawan, politikus dan sebagainya, dan ternyata ditiru oleh para pemuda dan pemudi kita. Salam seperti ini yang menunjukkan bahwa ini adalah kepala binatang yang biasa disembah oleh para penyembah setan. Dua jari ini menggambarkan tanduk, dan ini menunjukkan moncongnya. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi di saat mereka itu terbiasa menyembah ijil. Menyembah ijil. Ijil adalah anak sapi. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat terlepas dari kejaran Fir'aun, terlepas dari Laut Merah dengan mukjizat yang dahsyat. Begitu menyeberang, apa yang terjadi? Yang terjadi justru mereka minta kepada Nabi Musa. Di saat dilihat oleh mereka ada orang-orang yang sedang menyembah berhala, katanya, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami berhala seperti mereka memiliki berhala-berhala. Bayangkan, marahlah Nabi Musa kepada mereka. Ternyata kemarahan Nabi Musa tidak berpengaruh apa-apa terhadap mereka. Pada saat Nabi Musa pergi 40 hari menghadap kepada Allah, maka Samiri, salah seorang Yahudi di saat itu, mengumpulkan emas yang ada pada para wanita Bani Israel, dikumpulkannya, dimasaknya, dan dibentuklah menjadi ijil, menjadi anak sapi yang rahangnya dibuat bisa bergerak, sehingga pada saat angin pantai berhembus, maka berbunyilah anak sapi itu seperti bunyinya anak sapi. Maka dikumpulkannya Bani Israel, dan dia mengumumkan pengumuman, katanya, ini adalah Tuhannya Musa, akan tetapi dia lupa. Bayangkan, ini godaan syaitan. Lemah godaan syaitan itu. Cukup hanya dengan kata-kata, ini adalah Tuhannya Musa, akan tetapi dia lupa. Kalau seseorang ilmunya kuat, seseorang akal sehatnya kuat, seseorang pengalamannya bergaul dengan Nabi Musa itu kuat, godaan ini remeh-temeh, tidak ada artinya, tidak masuk akal sehatnya, tidak bisa diterima oleh ilmunya, bertentangan dengan pengalaman hidupnya bergaul dengan Nabi Musa. Akan tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa mereka itu lemah iman, lemah ilmu, dan tidak peduli tentang bagaimana kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka pun tawaf mengelilingi ijil,
Kita lihat itu yang terjadi. Ternyata budaya seperti ini berlanjut hingga sekarang pada orang-orang Yahudi, anak buahnya Samiri. Kita lihat pada saat Nabi Musa datang melihat orang-orang itu menyembah ijil, marahlah Nabi Musa kepada Harun. Kemudian Harun mengarahkannya kepada Samiri, maka Nabi Musa pun marah kepada Samiri dan melaknatnya dan mengusirnya, untuk dikatakan kepadanya bahwa engkau ini tidak akan pernah kenal mandi. Maka Samiri pun menjadi petualang, luntang-lantung kemana-mana, berjalan-jalan dan tidak mengenal mandi. Ini budaya penyembah setan. Budaya penyembah setan itu seperti itu. Mereka tidak senang kepada mandi. Sehingga kita lihat orang sekelas dinasti Rothschild yang kita tahu itu, siapa dia? Orang yang sangat kaya sekali. Negara Inggris dan Amerika berhutang kepadanya. Dia yang membuat bank besar yang disebut dengan Federal Reserve. Sebesar itu. Ternyata bertahun-tahun tidak mengenal mandi. Ini adalah budaya para penyembah setan, dan itu sekarang yang hidup di tengah-tengah kita, tumbuh dengan suburnya. Maka untuk itu kita lihat di surat Al-Mujadilah ayat 21. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Jadi kita lihat betapa kebesaran Allah itu, betapa keagungan Allah itu. Buat Allah memenangi segala pertandingan itu sesuatu yang mudah. Karena di tangannya ada kekuasaan, di tangannya ada kekuatan, dan dia itu mampu mengerahkan pasukan-pasukannya yang lengkap di dunia dan di bumi dan di langit. Kita lihat di surat Al-Hajj ayat 40. Wala yansurannallahu may yansuruh. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Kemudian kita lihat di surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kita lihat bahwa janji-janji Allah itu pasti jadi kenyataan. Di saat kita ini punya kesiapan untuk menolong agama Allah, maka Allah pun dengan segenap kemampuannya mampu untuk menolong kita berhadapan dengan siapapun yang menjadi musuh kita. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam silsilah beliau bernomorkan 954 dan 2335, dan di buku Mishkatul Masabih dengan nomor 5348. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda,
Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang siapa yang takut, maka ia akan melakukan perjalanan di malam hari. Dan barang siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, niscaya dia akan sampai di tempat tujuannya. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi kita lihat di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita resep bagaimana agar kita itu benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi dan bisa berhasil di dalam hidup ini. Apa yang beliau nasihatkan kepada kita, bahwa kita ini harus bermodalkan rasa takut. Kemudian kalau seseorang itu takut, maka hendaknya dia sholat di malam hari. Di mana kebiasaan orang-orang saleh semenjak para nabi dan rasul zaman dahulu kala sampai dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan berlanjut kepada para ulama berikutnya dan orang-orang saleh berikutnya, bahwa mereka itu punya kebiasaan salat tahajud. Salat tahajud itu gambaran dari orang yang takut kepada Allah. Bermula dari rasa takut seseorang kepada Allah. Kemudian mulailah seseorang itu mewujudkan antisipasi terhadap rasa takutnya itu dengan melaksanakan salat tahajud. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan, kalau seseorang itu takut di perjalanan nanti akan ada orang yang merompaknya, maka berjalanlah di malam hari. Dan barang siapa yang jalannya di malam hari saat sepi, saat semua orang tidak melihatnya, maka dia akan sampai ke tujuannya. Begitu pula orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan berjalan di malam hari. Apa perjalanan yang dilakukannya? Salat tahajud. Salat tahajud itu adalah gambaran takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin bahwa orang yang dimaksud melakukan perjalanan di malam hari tadi, kata beliau, al-murad at-tashmir fi ta'ah. Yang dimaksudkan di sana adalah seseorang bersemangat menarik lengan bajunya untuk apa? Untuk lebih banyak lagi beramal saleh, lebih banyak lagi mengamalkan ketaatan. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab At-Targhib disebutkan bahwa yang dimaksudkan di sini orang yang takut itu adalah orang yang takut kepada nasibnya di hadapan Allah nanti, maka dia pun segera menempuh jalan. Apa jalannya? Adalah jalan dia menuju kepada akhirat. Dan dia pun bersegera untuk mengamalkan amal saleh, di mana amal saleh itulah yang akan menjadi bekal dia saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Gambaran tentang orang yang takut, kalau seseorang itu memang takut, maka di dalam hidupnya dia akan memberikan waktu untuk memperhatikan apa yang ditakutinya. Kalau seseorang itu takut, maka tidur pun tidak nyenyak, maka dia bangun untuk sholat bagi zat yang ditakutinya. Dia takut kepada Allah, maka dia pun bersimpuh, tegak berdiri, rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun meninggalkan istirahatnya, meninggalkan kelelapannya di dalam tidur, digantikannya dengan usaha untuk menunjukkan sikap cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengorbanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW pun menggambarkan tentang apa barang yang didagangkan oleh Allah itu, dan kemudian beliau sebutkan bahwa yang didagangkan oleh Allah itu adalah surga. Maka kita lihat, di saat kita ini sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menginginkan kita menjual diri kita kepadanya untuk dibeli dengan surga. Kalau kita menyadari akan adanya jual beli yang seperti itu, maka segera lakukan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya pembayaran yang sangat mahal. Dia sedang memaparkan, nih, ini barang daganganku, ini, maukah engkau? Kalau engkau mau, maka belilah ini dengan dirimu. Maka kita pun memberikan segenap diri kita kepada Allah. Kita benar-benar hanya takut kepada Allah. Kita benar-benar bersemangat beramal soleh di hadapan Allah. Kita lakukan apa-apa yang Allah cintai. Kita lakukan apa-apa yang Allah ridhai, sehingga benar-benar kita ini menjadi hamba Allah yang layak untuk dibayar, dibalas dengan surganya. Kemudian kita lihat lagi buah dari rasa takut kepada Allah. Apa yang akan kita dapati kalau kita ini adalah hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah? Sebahagian dari ulama as-salafus salih berkata, "Lau lam yakun fi at-ta'ati illa zuhura nuril wajhi wa bahaihi wal mahabbati fil qalbi wal quwwata fil jawarihi wal amna 'ala an-nafsi wat tajawuza fi syahadati 'ala an-nasi lakana kifayatan fi tarki dzunubi." Kalaulah hanya sekedar balasan-balasan inilah yang akan didapati oleh seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka cukuplah baginya untuk dilakukannya ketaatan dan ditinggalkannya dosa-dosa dengan sebab ini. Apa itu? Apa balasan-balasan yang Allah berikan? Yang pertama adalah zuhuru nuril wajhi, tampilnya wajah yang bersinar-sinar. Kita lihat orang yang saleh, orang yang rajin melakukan taat kepada Allah, orang yang benar-benar memperhatikan untuk tidak melakukan dosa-dosa di hadapan Allah, dan dia siap meninggalkan
siap untuk bertaubat dari apa yang dilakukannya, maka kita lihat para ulama mengatakan ini balasan Allah di dunia ini pula, dan ini sudah cukup untuk mendorong dia beramal saleh, meninggalkan dosa, dan melakukan ketaatan kepada Allah. Yang pertama adalah munculnya cahaya wajah. Yang kedua, al-mahabbatu fil qalbi, cinta di dalam jiwa. Artinya orang-orang yang lain pun akan mencintai dia. Allah akan gerakkan para hamba, dari mulai para malaikat dan para manusia, untuk mencintai orang yang saleh, orang yang meninggalkan dosa-dosa, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian berikutnya lagi, al-quwwatu fil jawarihi, kekuatan pada anggota tubuh. Orang yang saleh itu daya tahan tubuhnya tinggi, tidak mudah untuk lunglai, tangguh di hadapan cobaan, ujian, dan berbagai macam aral melintang. Ini kelebihan yang Allah berikan di fisik orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang meninggalkan dosa-dosa. Kemudian balasan yang lain adalah al-amnu fin nafsi, merasa aman terhadap dirinya, tidak dikejar-kejar oleh dosa, oleh kesalahan. Kita lihat di antara apa yang biasa mengejar pelaku dosa adalah bayangannya sendiri, bahwa dia akan ketahuan, bahwa dia akan dilihat orang, akan dilaporkan orang, bahwa ada saksi nanti yang akan mempersaksikannya, dan sebagainya dan sebagainya. Bayangan-bayangan terus mengejar dia dan membuat dirinya ketakutan. Tapi tidak demikian untuk orang saleh. Orang saleh itu tidak merasa takut terhadap dirinya sendiri. Kemudian berikutnya lagi adalah at-tajawuzu fi syahadati 'alan nas, bahwa orang akan membutuhkan persaksiannya. Kenapa? Karena orang melihat orang ini adalah orang yang saleh, orang yang layak dipercaya, orang yang benar-benar bisa menjadi saksi, layak menjadi saksi. Maka mereka pun mendatanginya, memintanya untuk menjadi saksi. Kalau ini saja, kata para ulama as-salafus saleh, kalau ini saja kita pandang dengan baik, bahwa itu yang akan Allah berikan kepada kita di saat kita mau meninggalkan dosa, mau untuk melakukan ketaatan, cukup. Ternyata balasan Allah itu lebih daripada sekedar itu, di dunia dan di akhirat. Kalau segini saja sudah cukup mendorong kita untuk mau melakukan ketaatan dan meninggalkan dosa-dosa, maka ingat bahwa balasan Allah itu lebih daripada sekedar itu, dan sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu di buku ini pula. Kemudian berikutnya lagi, sebaliknya, walau lam yakun fil ma'siyati illa an-nakarata fil wajhi wadh-dhulmata fil qalbi wal la'nata fil dhikri wal isqata fil syahadati wal khawfa 'ala an-nafsi lakana fi dhalika kifayatan fayaj'alu Allahu likullin minat ta'i'i wal 'asi amaratin liyafraha hadza wa yahzana hadza. Sebaliknya, kalau tidak adalah balasan untuk orang yang berbuat maksiat dan berbuat kemungkaran kecuali balasan-balasan ini saja,
sudah cukup buat dia itu untuk meninggalkan maksiat dan meninggalkan kemungkaran. Kita lihat balasan yang biasa Allah berikan kepada orang yang berlaku maksiat dan kemungkaran. Yang pertama adalah an-nakaratu fil wajhi, wajah yang sulit diterima orang. Orang kalau melihat dia mencurigainya. Ini orang ini akan begini, akan begini, ditafsir negatif oleh orang. Wal-zulmata fil qalbi, yang kedua adalah kegelapan di dalam jiwa. Seseorang dibalas oleh Allah di dunia ini pula jiwanya gelap, sehingga tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Dia tidak mampu membedakannya. Kemudian wal-la'nata fi dzikri, adanya ucapan laknat di lidah orang. Kalau si fulan, maka orang pun menyebutnya dengan kalimat jelek, kalimat buruk terhadapnya. Kemudian balasan yang lain adalah al-isqata fi syahadati, dijatuhkan orang dari persaksian, tidak mau diterima. Si fulan yang jadi saksi, kami tidak percaya. Kemudian al-khauf 'ala nafsi, rasa takut kepada dirinya sendiri. Dia selalu merasa dikejar-kejar oleh bayangannya sendiri, bahwa orang ada yang melaporkan saya, orang ada yang menyaksikan saya, orang ada yang akan mengeroyok saya, orang ada yang menguntiti saya, ada orang yang akan memperlakukan buruk terhadap diri saya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu rasa takut yang Allah balaskan terhadap orang yang biasa berbuat maksiat dan kemungkaran. Kita lihat kalau ini saja difikiri oleh seseorang, saya kalau berbuat dosa, berbuat kemungkaran, ini balasan Allah di dunia. Ini difikiri sudah cukup membuat seseorang berhenti, tidak melanjutkan dosa-dosanya. Kita lihat betapa adilnya Allah, bagaimana Allah memperlakukan orang yang taat dan bagaimana Allah memperlakukan pelaku maksiat. Ini balasan di dunia, ini balasan di dunia, dan kedua-duanya terasakan. Dan itu pula yang menjadi tanda-tanda yang didapati oleh seseorang, bahwa di saat seseorang itu taat kepada Allah, beramal saleh, meninggalkan dosa-dosa, maka dia rasakan ini ada pada dirinya. Di saat seseorang itu melihat bahwa ternyata akibat dosa-dosa saya, maka terasakan hal-hal ini, maka orang yang biasa melakukan ketaatan akan senang dengan tanda-tanda itu. Dan para pelaku dosa dan kemungkaran itu pun akan merasa sedih dari tanda-tanda itu. Dengan demikian kita lihat bahwa rasa takut kepada Allah itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang harus ada pada diri kita. Kita jangan salah faham. Kita jangan sampai justru belajar kepada orang yang tidak berilmu, sehingga kita dapati ada orang yang berkata Allah itu tidak perlu ditakuti. Kita bilang, kamu ini sedang membuang ratusan ayat dan ratusan hadis yang mengajari kita untuk takut kepada Allah. Dan kita pun tahu bahwa orang beribadah itu haruslah diiringi dengan 3 keadaan. Yang pertama adalah al-mahabbah, al-hubb, rasa cinta kepada Allah. Yang kedua adalah ar-raja, rasa harap kepada kebaikan Allah. Yang ketiga adalah al-khauf,
rasa takut bahwa dia itu akan gagal, tidak diterima oleh Allah, sehingga dia akan kena azab Allah, akan kena laknat Allah, akan kena kebencian Allah. Tiga hal ini, al-hubbu wal raja wal khauf, ketiga hal ini harus mengiringi siapapun di antara kita saat dia beribadah, saat dia berdoa kepada Allah, saat dia beramal saleh. Dan itu menjadi sesuatu yang harus ada, sehingga kita pun memperlakukan orang yang tidak paham ini dengan pandangan bahwa orang ini tidak mengerti. Sehingga kalau kita dapati, oh ada ulama atau ada buku atau ada orang yang berkata bahwa kita ini tidak perlu takut kepada Allah, kita bilang, bagaimana itu dengan ratusan ayat yang mengatakan kita harus takut kepada Allah, dan Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Mau dimanakan ayat-ayat itu? Kemudian di saat seseorang itu tidak mengerti, maka bukan kita yang ikut kepada mereka dan menjadi ragu-ragu terhadap kebenaran ilmu yang kita miliki, tapi sebaliknya kita semestinya menasihati orang itu dari kesalahannya, bahwa kamu itu tidak benar. Tidak benar di saat mengatakan bahwa rasa takut kepada Allah itu tidak diperlukan, karena itu memang bertentangan dengan ilmu yang benar. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita membuka kesempatan untuk